Akan dilakukan pemberkatan nikah kepada warga jemaat Rantepao dari kelompok pelayanan 2, yaitu Saudari Datu Bua Napoh, sarjana hukum, anak dari Bapak Robi Ferdinand Napoh dan Ibu Buka, dengan Saudara Seprianto Melsi Palamba, sarjana teknik, anak dari Bapak Agus Tande Palamba, sarjana pendidikan, dan Marta Patiung. Pemberkatan nikah ini akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 pada pukul 9.30 atau setengah 10 pagi di gedung gereja Jemaat Rantepao di sini. Selanjutnya pada poin 19, pelayanan peneguhan CD akan dilaksanakan pada hari Minggu pada tanggal 19 Juli 2020 pada pukul 11.00 atau 11 siang. Mohon dukungan dan doa warga jemaat. Untuk poin yang ke-20, ada himbauan dari tim COVID akan dilaksanakan Jemaat Rantepao. Mohon Bapak pada Ibu hari Minggu pada tanggal baik di dalam warta jemaat. Untuk informasi-informasi yang lain silahkan Bapak Ibu membaca sendiri di dalam warta jemaat yang telah kita pegang masing-masing setelah pulang ke rumah. Demikian penekanan warta jemaat Rantepao. Mari kita masuk ke dalam ibadah. Dalam segala keadaan, kita mensyukuri kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari kuasa dosa. Meski bumi sedang gelisah karena wabah, sehingga kebebasan kita untuk beraktivitas menjadi terbatas, namun karya Allah Tritunggal tidak akan dibatasi oleh keadaan apapun. Dalam tuntunan tema kebebasan sejati, mari kita menikmati perjumpaan dengan Allah. Kita berdiri dan kita menyanyikan indahnya saat yang teduh. Yang teduh
Jemaat Tuhan, saudara yang kekasih, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari segala orang kudus kepada kamu, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Puji Tuhan, salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, saudaraku yang kekasih, mari kita datang di hadapan Tuhan saat ini. Mari kita merendahkan diri, mengaku kelemahan kita di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Dalam kerendahan anak-Mu memohon. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Mari bersama kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Siapa berpegang kepada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Kita akan bermazmur secara berbalasan. Mari kita buka Mazmur pasal 145. Mulai ayat 8 sampai ayat 13. Tuhan itu pengasih dan penyayang, Panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu Dan akan membicarakan keperkasaanmu. untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. Dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, Dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, saudara yang kekasih, saat ini kita akan membaca bahagian firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan yang pertama dari Sakaria pasal 9 ayat 9 hingga ayat yang ke-17. Bacaan firman Tuhan yang kedua dari Roma pasal 7 ayat 13 hingga ayat yang ke-26. Dan bacaan firman Tuhan yang ketiga dari Injil Matius pasal 11 ayat 20 hingga ayat yang ke-30. Mari bersama-sama kita mohon kuasa Roh Kudus Tuhan dan kita berdoa. Sungguh kami percaya dan yakin ya Tuhan bahwa kami hidup hanya karena firman-Mu. Dan juga kami meyakini bahwa hidup yang kami nikmati berada dalam otoritas dan kuasa dari Tuhan. Kami boleh dihimpunkan juga karena kuasa firman-Mu. Demikian kami percaya Tuhan bahwa
sampai 17 bunyinya demikian. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Sion. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsanya. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat, sebab aku melentur Yehuda bagiku. Busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum, dan anak darah karena anggur. Amin. Pembacaan pertama firman Tuhan. Pembacaan firman yang kedua dari Roma pasal 7 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-26. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi kepadanya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat yang apa tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuat. Yaitu yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku.
Demikianlah aku dapat hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Injil Matius pasal 11 ayat 20 hingga ayat yang ke-30. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Saudaraku yang kekasih jemaat Tuhan, tema kita saat ini, kebebasan sejati. Bapak Ibu, segenap saudara yang kekasih, tidak dapat disangkal bahwa hidup yang kita hidupi selalu diperhadapkan dalam sebuah pengambilan keputusan. Dan dalam pengambilan sebuah keputusan, sering ada gejolak yang muncul dalam diri setiap manusia, sikap dualisme setiap manusia yang mempertimbangkan yang terbaik
menurut mereka untuk dapat diambil sebagai sebuah keputusan. Itu ada dalam diri setiap manusia tentang hal-hal tersebut. Dan ini kita sadari bahwa ini adalah sebuah kebebasan bagi kita untuk dapat memilih. Tidak ada yang melarang kita, itulah hidup, itulah hak setiap manusia yang kita jalani, bebas memilih seperti apa cara hidup yang kita akan jalani. Nah, karena itu jemaat Tuhan, sikap, kondisi, dan karakter yang demikian juga dihadapkan kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus sangat jelas dalam bahagian bacaan utama kita hari ini dari Roma, berbicara tentang sikap Rasul Paulus. Di satu sisi dia tahu bahwa hukum Taurat itu adalah baik, hukum Taurat itu adalah rohani, hukum Taurat itu berasal daripada Allah. Dia menyandarkan dirinya, dia patuh terhadap hukum Taurat. Tetapi di sisi-sisi yang lain, Rasul Paulus tetap menyadari bahwa dirinya adalah manusia yang biasa. Rasul Paulus sangat sadar bahwa sekalipun kemauannya itu berbuat baik dan menuruti segala firman Tuhan itu adalah hal yang terbaik untuk dirinya, tetapi di sisi lain, dosa yang ada di dalam dirinya menguasainya, mendominasinya, sehingga dia tidak mampu berbuat apa-apa. Karena itu keyakinan Rasul Paulus sangat jelas dari firman. Rasul Paulus tidak sok sebagai seorang rasul bahwa saya orang yang tidak berdosa. Rasul Paulus sangat meyakini bahwa sekalipun dirinya sebagai rasul tetap sadar bahwa di tengah-tengah kondisi sebagai manusia biasa dia tidak mampu untuk melakukannya. Nah, saudara jemaat Tuhan, dalam kondisi yang dihadapkan seperti itu, tentu ada gejolak, ada sebuah hal-hal di dalam benak diri daripada Rasul Paulus. Dan karena itu di akhir dari bacaan kita di sini saat ini, Rasul Paulus mengucap syukur, saya mengucap syukur kepada Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang mengaruniakan keselamatan dan menerima orang yang berdosa. Karena itu jemaat Tuhan, Rasul Paulus sangat yakin bahwa dirinya sebagai manusia yang lemah, sebagai insani yang tidak terlepas dari kuasa dosa, bersyukur di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menerimanya. Yang itu memang sudah disampaikan oleh Zakaria jauh sebelumnya, disampaikan Zakaria bahwa Sang Mesias yang akan datang di tengah-tengah dunia ini, dia akan membawa damai, dia akan mengampuni dosa, dia akan menebus kita. Dan karena itu dalam Injil Matius dikatakan oleh Yesus, marilah kepadaku semua yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tentu ini mempunyai dasar. Yesus sendiri tahu bahwa di dalam dirinya adalah kegenapan. Manusia yang berdosa tidak mampu mengangkat dirinya dari kuasa dosa. Dia tidak mampu melakukan hukum Taurat di tengah-tengah kehidupannya. Karena itu Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, jemaat Tuhan, jikalau tema yang datang bagi kita pada saat ini berbicara kebebasan yang sejati, setiap manusia dihadapkan kepada sebuah kebebasan. Tetapi setiap kebebasan, ketika ada penghalang-penghalang, ada hal-hal yang mengganjal kita, termasuk Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam pandemi COVID-19 sekarang, itu tentu menghalangi kebebasan kita di berbagai aktivitas kehidupan. Tentu ada ketidaktenangan bagi kita dalam menjalaninya. Dan seperti apapun Bapak Ibu, jikalau kita melihatnya itu sebagai bahagian daripada hal yang mengungkung kita, yang mengikat kita, maka tentu Bapak Ibu kita akan tidak mendapatkan ketenangan di tengah-tengah pandemi. Tetapi seperti apapun tantangan yang dihadapkan bagi kita, ketika kita memilih Kristus, maka kebebasan sejati ada dalam kehidupan kita. Nah,
kondisi kehidupan yang kita jalani saat ini. Seperti apa yang dihadapkan kepada Rasul Paulus, dihadapkan dalam gejolak, dia mau berbuat yang terbaik, dia mau menuruti segala firman Tuhan. Demikian kita juga sebagai orang yang percaya. Tentu kita mau mengikuti segala perintah-perintah daripada Tuhan. Tetapi jiwa manusia kita tidak dapat kita sangkal. Di satu sisi kita mau setia terhadap Tuhan, tetapi di sisi-sisi lain ada waktu dan saat-saat tertentu di mana kita jatuh dan lari dari Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku, kamu yang berbeban berat, aku akan mengangkat bebanmu. Dalam artian bahwa ini adalah respon kita dalam memilih, sehingga kebebasan yang sejati kita dapatkan dalam kehidupan. Kebebasan yang murni kita dapatkan hanya di dalam Kristus Yesus yang mengangkat segala beban-beban hidup ini. Jikalau hati dan hidup kita serahkan terhadap dunia ini, kita tidak dapat tenang, kita tidak dapat menjalani hidup bebas. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kebebasan di dalam Tuhan yang ditawarkan bagi kita, ini sebuah tawaran. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, sesaat kita masuk dalam saat teduh. Mari kita menyadari diri kita bahwa kita adalah sungguh anak Tuhan, orang yang telah dipilih bahkan dikuduskan. Tetapi kita sadar bahwa kita hidup dalam dunia ini, di dalam diri ini penuh kedagingan dan penuh dosa. Karena itulah Yesus datang bagi kita, mengangkat kita, menerima kita. Dengan penuh pengampunan kita akan datang kepadanya. Kita satu dalam doa yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dan mari kita bersama-sama dengan orang kudus di segala tempat dan abad mengucapkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan yang telah kita siapkan dari rumah masing-masing dengan tuntunan firman Tuhan dari Mazmur pasal 145 ayat 10. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Kita memberikan persembahan kita dan diiringi dengan nyanyian jemaat, di saat ini kuangkat tembang.
saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Jemaat Tuhan, saudara yang kekasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan yang kita dukung dalam doa adalah anggota jemaat yang sakit dalam warta jemaat yang sudah ada. Kemudian ada tambahan di situ. Kemudian dari yang sakit adalah Bapak Layuk Sarongallo di Rumah Sakit Elim, kelompok 3. Kemudian Mama Geral di Rumah Sakit di Sinar Kasih Makale, kelompok 7. Kemudian anggota jemaat yang berulang tahun hari ini dan sepanjang minggu ini dalam warta jemaat ada sekitar 74 orang. Kemudian orang tua yang sudah lanjut usia di tengah-tengah jemaat Rantepao. Kemudian pelayanan jemaat dalam minggu ini, usaha dan pekerjaan anggota-anggota jemaat. Kemudian pemberkatan nikah Saudari Datu Bua Napo dengan Saudara Seprianto Melsi Palamba pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 di Jemaat Rantepao di sini. Kemudian rencana pembangunan gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao tetap kita dukung dalam doa, segenap panitia juga. Kemudian bangsa dan negara kita, pemerintah, upaya pencegahan COVID-19 di seluruh dunia. Kemudian yang berduka, keluarga almarhum Kompol Yeri Mangiri, kemenakan dari Bapak Pendeta JK Parantean, telah dimakamkan di Makassar. Kemudian keluarga almarhum Pendeta Benyamin Randa, tadi pagi sekitar jam 7, meninggal di Pastori Jemaat Kata di Buntao. Juga kita tetap dukung di dalam doa. Kemudian anak anggota jemaat Rantepao yang mengikuti tes masuk perguruan tinggi, negeri dan swasta. Kemudian keluarga almarhumah Marlin Kalwa, kakak dari Bapak Benyamin Ganna di Palu. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa.
Allah pengasih penyayang, terpuji namamu. Engkau Allah yang selalu berbuat dan menyatakan yang terbaik bagi kami. Tuhan, kami telah mendengarkan bahagian firman-Mu saat ini, mengajar kami bahwa hidup ini Engkau telah menganugerahkan kebebasan bagi kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sekalipun dosa masih menguasai kami, oleh karena daging kami, tetapi bersyukur dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menebus kami di tengah-tengah manusia yang berdosa. Ya Allah, berkatilah kami, biarlah hidup ini sekalipun dosa menguasai kami, tetapi ajar kami untuk selalu mendekatkan diri di hadapan-Mu. Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi-kondisi kehidupan anggota jemaat-Mu, ya Allah, Engkau memberkati jemaat-Mu di tengah-tengah pergumulan-pergumulan kehidupan oleh karena dihadapkan dalam sakit penyakit. Ada anggota jemaat Tuhan yang sedang dirawat di beberapa rumah sakit, baik di Toraja maupun di luar Toraja. Ada juga anggota jemaat-Mu yang sedang mendapatkan perawatan di rumah masing-masing, mendapatkan pemulihan. Ya Allah, kami semua yakin dan percaya bahwa dengan upaya-upaya yang demikian adalah cara Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Karena itu ya Tuhan, dengan iman percaya apa yang kami buat dan apa yang kami upayakan, semuanya itu kami akan mendapatkannya, terlebih khusus kepada anak-anak-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh. Bapa kami di dalam sorga, demikian juga ya Tuhan kami berdoa, di tengah-tengah kondisi kehidupan yang kami hadapi, terlebih khusus ada beberapa anggota jemaat Tuhan yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, Engkau tetap memberikan kekuatan, topangan, harapan-harapan yang baru di dalam hidupnya. Biarlah penghiburan-Mu ya Tuhan mengarahkannya untuk menghadapi kenyataan hidup yang dihadapinya. Kepada keluarga Bapak Pendeta almarhum Benyamin Randa yang tadi pagi ya Tuhan menghembuskan napas terakhirnya di pastori jemaat di Katah Buntao. Ya Tuhan, kenyataan seperti inilah yang tentunya kami tetap hadapi bersama-sama, bahwa sesungguhnya kami manusia adalah manusia yang rapuh, tetapi kekuatan dan topangan-Mu ya Tuhan adalah hal yang mutlak bagi kami. Dan sekalipun kami tidak takut kepada kematian, tetapi di dalamnya ya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dan harapan hidup yang baru bagi kami. Allah pengasih di dalam sorga, kami berdoa ya Tuhan kepada anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun. Tuhan memberkati sekian banyak anggota jemaat-Mu ya Tuhan yang bertambah usia setahun. Biarlah Tuhan tetap mengajar kami bahwa umur hidup yang kami jalani berada dalam kuasa-Mu. Berkati ya Allah dalam kehidupan dan kondisi yang dihadapi. Segenap orang-orang tua kami yang telah lanjut usia ya Tuhan di tengah-tengah jemaat, biarlah ya Tuhan tetap menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Di tengah-tengah keluarga bersama dengan anak cucu, biarlah ya Tuhan hidup karunia-Mu itu tetap dinikmati dalam usia yang sudah lanjut. Bapa pengasih, di tengah-tengah pelayanan jemaat Rantepau di tempat ini, Tuhan memberkati majelis gereja, pengurus OIG, segenap anggota jemaat-Mu yang mengambil bahagian di tengah-tengah pelayanan. Biarlah kesemuanya itu ya Tuhan adalah bahagian panggilan yang Tuhan berikan, sehingga di dalamnya ya Tuhan terbangun iman, percaya dan persekutuan kami. Bapa kami di dalam sorga, berkatilah pekerjaan, berkati usaha yang sedang dibuat dan dilakukan oleh jemaat-Mu. Biarlah dengan pekerjaan dan usaha kami ya Tuhan, dari dalamnya kami dapat menyadari cara Tuhan memberikan karunia berkat bagi kami demi kehidupan. Pemberkatan nikah anak kami, saudara cucu Datu Buak Napo dengan Seprianto Melsi Palambak yang akan dilaksanakan pada hari Rabu. Ya Tuhan, Engkau memberkati anak kami yang akan menerima pemberkatan ini. Berkati segenap keluarga,
kedua belah pihak yang mengambil bahagian, terlebih khusus juga majelis gereja yang mengangkat pelayanan di tempat ini. Yang terbaik ya Tuhan Engkau nyatakan. Bapa di sorga, pembangunan gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao di tempat ini, Tuhan telah lama kami gumuli bersama-sama, namun kami tetap percaya dan yakin bahwa bekerja di dalam Tuhan, terlebih khusus juga majelis gereja yang mengangkat pelayanan di tempat ini. Yang terbaik ya Tuhan Engkau nyatakan. Bapa di sorga, pembangunan gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao di tempat ini, Tuhan telah lama kami gumuli bersama-sama, namun kami tetap percaya dan yakin bahwa bekerja di dalam Tuhan, terlebih khusus juga majelis gereja yang tetap diagungkan. Dan nantinya pembangunan ini ya Tuhan adalah bahagian daripada mengangkat pelayanan di tempat ini. Dan terima kasih yang terbaik ya Tuhan Engkau nyatakan. Bapa di sorga, jemaat Rantepao di tempat ini pun secara umum dalam gereja Toraja. Allah pengasih di dalam sorga, kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, Tuhan tetap memberkati, memberi kekuatan, nyatakan yang terbaik dalam pengambilan keputusan, dan biarlah hidup selaku masyarakat tetap kami nikmati karena damai sejahtera-Mu. Kami tetap berdoa ya Tuhan kepada segenap orang-orang yang peduli dalam pencegahan COVID-19 di wilayah kami, di bangsa dan negara kami, bahkan di seluruh dunia. Kami sungguh meyakini Tuhan bahwa tidak ada yang terlepas dalam pandangan-Mu dalam dunia ini. Engkau tahu apa yang kami inginkan dan kami harapkan ya Tuhan melalui pandemi ini. Tetapi di dalamnya ya Tuhan, Engkau tetap ajar kami untuk merenungkan secara pribadi kehadiran kami di hadapan-Mu, hubungan kami di hadapan-Mu, bahwa sesungguhnya dalam banyak hal kami sungguh rapuh. Biarlah ya Tuhan, sekalipun masih kami hadapi kesulitan-kesulitan hidup ini ya Tuhan karena pandemi, tetapi di dalamnya tetap kami berharap bahwa suatu waktu Engkau akan melenyapkannya di tengah-tengah kehidupan kami. Allah pengasih di dalam sorga, kami berdoa ya Tuhan kepada anak-anak kami yang sedang bergumul ya Tuhan di tengah-tengah pendidikannya, terlebih khusus ya Tuhan bagi anak-anak kami yang akan melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi negeri dan swasta. Ya Tuhan, tidak hanya yang menjadi pembekalan bagi anak-anak kami adalah pengetahuan dalam melanjutkan pendidikannya. Tetapi di samping itu ya Tuhan, ajar anak-anak kami ya Tuhan di dalam menjalani hidup kemandiriannya karena berpisah dengan orang tua. Tuntun mereka Tuhan, ajar mereka dengan kuasa-Mu. Sehingga sekalipun kami berjauhan dengan anak-anak kami, doa dan harapan kami tetap bersama-sama dengan mereka. Allah pengasih di dalam sorga, tetap kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan bagi keluarga almarhum Merlin Kalua, kakak dari Benyamin Gana di Palu. Ya Tuhan, Engkau tetap menuntunnya, Engkau tetap memberi kuasa kekuatan-Mu di tengah-tengah kondisi hidup duka cita yang dihadapkan. Terima kasih ya Allah atas waktu yang telah Engkau berikan bagi kami dalam ibadah saat ini. Bahkan Engkau telah memberikan waktu kesempatan bagi kami untuk mengambil bahagian melalui persembahan syukur. Tuhan berkati itu untuk dapat dipakai di tengah-tengah pelayanan jemaat-Mu. Dan Tuhan tetap ajar kami, Tuhan tetap jadikan kami menjadi berkat kepada sesama kami dalam bentuk dan dalam berbagai hal kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Allah pengasih di dalam sorga, ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, saudara yang kekasih, kita bangkit berdiri dari kungkungan duka kelam.
Saudaraku yang kekasih, pergilah sebagai orang yang telah dibebaskan, meski dalam sekarang tampaknya mengurangi kebebasan kita. Namun kebebasan sejati adalah kelepasan dari kuasa dosa. Tetaplah taat kepada Allah dan kepada mereka yang menjadi alat Tuhan untuk hidup bersama, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dan bersyukurlah kepada Tuhan.